Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mayurnisa. Saya mahasiswa semester 6 di kelas P2K dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 17612011419. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengambilan keputusan. Materi tersebut dapat dilihat di dalam buku ini, yaitu buku teori dan praktik pengambilan keputusan yang ditulis langsung oleh beliau, Bapak Hamdani, selaku dosen di dalam mata kuliah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 4, yaitu pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika dalam bisnis. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adat istiadat. Secara umum, etika itu bisa diartikan sebagai moral yang berkaitan erat dengan adat istiadat atau kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Dalam Islam sendiri, etika dapat dicontohkan dalam perilaku Nabi dan Rasul, yaitu sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik yang disingkat sifat. Dalam bisnis, etika dalam berbisnis dapat diartikan sebagai peraturan tidak tertulis, sebagai landasan norma dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan dalam perusahaan yang menjalankan etika bisnis yang baik. Sebuah perusahaan bisa mendapatkan nilai kepercayaan lebih dari masyarakat, negara, dan bahkan kompetitornya jika mempunyai etika yang baik. Selanjutnya, tadi kan ada etika dalam bisnis, ada juga pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Selain itu juga ada pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa pendekatan etika yang dijelaskan dalam buku ini, yaitu pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, pendekatan hak-hak moral, dan pendekatan keadilan. Pendekatan tersebut, pendekatan yang tadi barusan saya sebutin itu sangat penting bagi pengambilan keputusan seorang manajer di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu organisasi, di mana pendekatan itu tuh sangat berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Karena seperti contohnya pendekatan manfaat, seorang manajer atau kita sebagai pemimpin dalam perusahaan itu harus melihat dulu keputusan yang baik dan buruknya itu apa. Maksudnya kayak keputusan itu baik dan buruknya apa, itu bermanfaat, manfaatnya apa bagi si perusahaan. Jadi dapat kita ambil gitu kalau banyak manfaatnya dan banyak baiknya. Jadi kalau misalnya gak terlalu banyak, mendingan cari keputusan yang maksudnya kayak pilihan yang lain gitu. Selain hal yang tadi saya jelasin, ada juga tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini lahir dari kesadaran moral individu dan organisasi dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Maksudnya tindakan nyata ini bisa dicontohin dalam istilah corporate social responsibility atau disingkat CSR. Biasanya CSR ini yang dilakukan oleh para perusahaan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Jadinya tuh kayak maksudnya biasanya tuh kegiatannya ada sosialisasi seperti imunisasi juga biasanya ada, atau kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan masyarakat antara perusahaan dan masyarakat di sekeliling perusahaan tersebut. Manfaatnya juga banyak banget loh untuk si perusahaan, salah satunya untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan. Jadinya tuh masyarakat menganggap si perusahaan ini tuh baik, entah memiliki etika yang baik atau itu pokoknya respon masyarakatnya positif deh. Terus juga manfaat yang lain itu yang bisa dirasakan itu membuka peluang pasar yang lebih luas. Jadinya tuh masyarakat lebih kenal, maksudnya kayak bukan masyarakat di situ aja yang kenal, masyarakat dimanapun. Kalau misalnya emang perusahaan kita tuh baik, itu bakalan tahu sih, karena kegiatan CSR ini tuh emang ini banget, ngaruh banget untuk perusahaan. Manfaat yang lainnya yaitu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
Jadi si karyawan ini semangat, maksudnya tuh kayak kan perusahaan tuh juga mikirin orang yang ada di sekeliling perusahaan itu kan, maksudnya kayak orang yang di luar perusahaan aja tuh perusahaan pikirin gitu, perusahaan tanggung jawabin, masa masyarakatnya sendiri, masa karyawannya sendiri aja tuh nggak ditanggung jawabin, kan kayak nggak mungkin gitu. Terus juga peluang mendapatkan penghargaannya tuh biasanya ya perusahaan besar itu CSR-nya tuh diliput sama media-media, terus masuk percetakan, entah dia membuat buklet sendiri atau apa, itu yang mengundang penghargaan. Pertimbangan etika menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer itu wajib banget mempertimbangkan etika. Terus juga penting juga persepsi masyarakat dalam menilai sebuah organisasi terletak dari etika yang diterapkannya. Jadi masyarakat itu nilai dari etika yang ada di perusahaan tersebut gitu. Terus pertimbangan etika menjadi prinsip pokok sebuah organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan. Para manajer menempatkan etika sebagai penguat dalam setiap keputusan yang diambilnya. Pendekatan normatif saja nggak cukup bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Namun lebih dari itu, beberapa pendekatan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, pendekatan hak-hak moral, dan pendekatan keadilan itu juga penting bagi seorang manajer melakukan hal itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaatnya bisa diambil oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.